Kala itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata, reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya, sobat RH sekalian, kita coba ulas apa yang dinyatakan Perludem ini, bahwa Jokowi bakal cawe-cawe di Pilkada 2024. Ya, dan kok kita diam terus, diam saja ya. Itulah hebatnya ya. Apalagi para intelektual yang dulunya kritis tapi sekarang sudah terjebak ke dalam lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo dan Jokowi, sudah tidak bersuara lagi. Maka ya suaranya ya terpaksa dari kita. Oke, coba kita bacakan dan kemudian kita bahas ya. Perludem prediksi Jokowi bakal cawe-cawe di Pilkada 2024. Tempo.co Jakarta, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi dalam kurung Perludem, memperkirakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bakal cawe-cawe terhadap pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Manajer program Perludem, Fadli Ramadhanil, menyebut politisasi bansos dan mobilisasi aparat akan tetap terjadi di Pilkada 2024. Apalagi dalam fakta persidangan sengketa Pilpres 2024, politisasi bansos dan mobilisasi aparatur dari pusat sampai desa telah disinggung dan diperkuat lewat dissenting opinion dari 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Itu politisasi bansos dan mobilisasi aparat juga yang akan terjadi di Pilkada 2024, ucap Fadli dalam diskusi refleksi hasil pemantauan kinerja dan menakar netralitas penjabat di Pilkada 2024 pada Senin 29 April 2024 di kawasan Cikini. Jadi sobat era sekalian ya, cara membaca putusan MK, terbukti nggak bahwa bansos memenangkan 02? Terbukti nggak bahwa
pengerahan aparat memenangkan 0. Terbukti. Paling tidak melalui keyakinan 3 orang hakim, itu cara bacanya. Tetapi mereka minoritas. Jadi bukan berarti tidak terbukti. Jadi mereka yang mengatakan tidak terbukti itu nggak paham. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan tidak terjadi politisasi bansos di Pilpres 2024. Dan ternyata dari 8 orang yang menyatakan tidak terbukti 5, lalu 3 menyatakan terbukti. Itu namanya bukan tidak terbukti, terbukti cuma kalah suara. Paham nggak? Ya. Nih. Fadli menduga upaya intervensi Jokowi akan sangat tampak pada daerah-daerah yang menjadi arena pertarungan bagi anggota keluarganya atau koalisi pemerintah yang didukung bekas wali kota Solo itu. Menurut dia, upaya politisasi bansos dan mobilisasi aparat di Pilkada 2024 sebenarnya bisa ditekan dengan putusan MK. Sayangnya, kata Fadli, putusan MK yang menolak dalil politisasi bansos dan mobilisasi aparat justru menurunkan batas etik dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Kita meskipun susah berharap dengan Bawaslu, tapi tetap harus didorong di Pilkada ini, ujar dia. Senada peneliti Perludem Heroik Pratama mengatakan, politisasi bansos dapat dimanfaatkan khususnya bagi penjabat kepala daerah yang ingin maju dalam Pilkada 2024. Ya, seperti saya temui itu, Ratu siapa itu, penjabat Palembang gitu ya, belum apa-apa kayaknya pengen jadi wali kota dia. Penjabat kepala daerah yang maju bisa mempersonalisasi bansos untuk kepentingan elektoral dia. Karena itu perlu mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi yang mengatur pembagian bansos jelang pemilu, khususnya pilkada yang akan diselenggarakan serentak pada 27 November 2024. Harusnya penjabat itu tidak boleh mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota di daerah dia menjabat. Kalau di daerah lain silahkan, tapi di daerah di tempat dia menjabat nggak boleh harusnya. Ya. Tapi ya aturan kita sontoloyo ya. Seperti diketahui, sejumlah anggota keluarga Jokowi direncanakan maju dalam pilkada. Wali Kota Medan sekaligus menantu Jokowi telah mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju dalam pilkada Sumut. Selain Bobi, deretan anggota keluarga Presiden Jokowi yang direncanakan maju dalam pilkada adalah anak bungsu Presiden, Kaisang Pangarep, dan istrinya Erina Gudono. Kaisang adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang direncanakan maju dalam pilkada Jakarta. Sementara Erina disebut-sebut bakal diusung maju dalam pemilihan bupati di Sleman, Yogyakarta oleh Partai Gerindra. Jadi gimana caranya? Satu di Jakarta, satu di Sleman ya. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan besarnya pengaruh Jokowi dalam pilkada dinilai bisa berdampak buruk bagi kelangsungan demokrasi. Sebab kemenangan yang diperoleh para anggota keluarga presiden dinilai bakal menjadi bumerang bagi nama baik bekas gubernur DKI itu setelah lengser. Lebar terhadap Presiden Jokowi akan sangat buruk karena dinilai haus kekuasaan, ujar Agung. Meski begitu, menurut dia pemberian label negatif tidak mampu menghentikan peluang menang keluarga presiden dalam pilkada. Oke, Sobat RH sekalian ya, menurut saya tidak apa-apa keluarga Jokowi maju di pilkada. Kenapa? Ya biar masyarakat paham. Ya itulah Presiden Jokowi ya. Jadi biar masyarakat muntah ya gitu. Jadi kalau misalnya kita mengatakan mengkritik sekali dua kali dianggap menyebarkan kebencian atau karena kita sakit hati. Nah sekarang biarkanlah dia mencalonkan diri biar muntah kita semua ya. Tapi harus diingat pemilihan kepala daerah itu pada bulan November. Sementara Jokowi habis pada bulan Oktober. Ya bisa juga dia punya kesempatan untuk melakukan bansonisasi pada taraf akhir pemerintahannya. Tapi pertanyaannya adalah apakah para menteri ikut atau enggak, itu jadi masalahnya ya. Kalau misalnya ikut, wah kebangetan ya, berarti hebat sekali. Tapi kalau tidak ikut, saya kira karena dia pada lame duck office. Saya mengatakan sekarang ini siapa lagi yang mau mendengarkan Jokowi? Ya, sudah selesai Jokowi. Ya, sooner or later nanti dia akan ya dicuekin saja ya. Jadi menurut saya tidak perlulah ya. Tidak perlu kita apa ya istilahnya. Tidak perlu kita
khawatir gitu ya, bahwa Jokowi tetap akan mendominasi. Kita akan lihat bahwa dia sudah akan tidak kuat lagi nantinya. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.